Cek 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 cek, halo sobat nih, gas lagi dah jawaban, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zovan dan juga Gus Santong mereka berdua mengusir Nona Kian dari rumah baru mereka yang ada di wilayah tengah, yang membuat Nona Kian dia pun enggan untuk dapat diusir. Tapi ketika Zovan dan juga Gus Santong yang mencoba untuk dapat sedikit mendrama, tapi Gus Santong nggak bisa menunjukkannya. Di sini Nona Kian pun pada akhirnya dia pun setuju untuk dapat pergi meninggalkan rumah yang dimiliki oleh Zovan dan juga Gus Santong, yang membuat Gus Santong dia pun bingung dengan apa yang coba direncanakan oleh ayahnya. Jika saja ayahnya memang membutuhkan informasi dari gadis itu, kenapa dia malah mengusirnya? Tapi untuk Zovan dia memiliki sebuah rencana sendiri karena dia yakin wanita itu dia pasti akan kembali. Dan karena Zovan dia telah memasang sebuah trik psikologis yang akan membuat gadis itu cepat atau lambat dia akan kembali lagi. Ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia mengatakan dia melakukan ini semua untuk dapat memancing orang-orang yang ada di belakang dari gadis itu, siapapun pendukung yang dimiliki oleh gadis itu. Dan andai saja kita membantu gadis itu menyembunyikan identitasnya, itu akan membuat mereka, orang-orang yang ada di belakang dari dirinya, mulai berpikir apakah kita bekerja sama dengan mereka, orang-orang yang berasal dari kediaman Raja Feyun yang datang untuk dapat mencoba menjebak mereka. Dan itu hanya akan mempersulit kita untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka. Tapi ini semua berbeda jika kita mengusirnya. Itu akan membuat mereka melihat kita seolah-olah kita hanya sepasang kultivator biasa yang melakukan ini semua untuk dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dan untuk menyelamatkan wanita itu, sebelumnya itu hanyalah sebuah sikap spontan yang kita miliki, sebagai sisi keprimanusiaan yang kita miliki. Dengan begini, maka saat mereka, orang-orang itu telah dipojokkan oleh kediaman Raja Feyun, itu akan membuat mereka tidak lagi memiliki tempat untuk dapat berlindung. Mereka tentunya akan berpikir kalau kita ini bebas, bersih, dan itu akan membuat mereka semakin bersemangat untuk datang menemui kita. Tapi nyatanya itu semua berbeda karena kita telah siap untuk dapat menyambut kedatangan dari mereka dan mulai memutar situasinya dan akan menyimpan sebuah strategi untuk dapat menang di setiap pertempuran yang ada. Karena kita akan mempermainkan mereka semua. Ucap dari Zovan yang membuat Gus Santong dia pun paham apa yang diucapkan oleh ayahnya. Jadi ayah, maksudmu kau sudah tahu kalau dia nggak akan mungkin bisa pergi dari kita? Ucap dari dirinya, ayah kau sengaja membiarkan dia untuk pergi untuk dapat memancing mereka keluarganya untuk datang ke sini kah? Ucap dari Gus Santong. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Zovan. Cepat atau lambat mereka semua pasti akan segera datang. Dan Sanji kecil, kemana saja kau selama 3 hari ini? Pergi, kabur, dan tidak meninggalkan jejak. Udah ngacir kemana aja? Ucap dari Zovan yang membuat Gus Santong dia mengatakan kalau dia hanya berkeliling kota. Tapi ketika dia berkeliling, orang-orang hanya menganggapnya sebagai seorang bocah yang sedang bermain-main. Dan ayah kau juga menyuruhku untuk tidak membuat masalah dan tidak memaksa. Jadi ya aku gak bisa melakukan apapun. Ucap dari Gus Santong yang membuat Zovan dia pun senang. Dan dia juga berjanji kepada Gus Santong untuk dapat membawa Gus Santong pergi jalan-jalan ke kota bersama dengan dirinya sebagai manusia normal, yang tentunya membuat Gus Santong tentunya senang ketika ayahnya akan mengajaknya jalan-jalan ke kota, ke pasar malam. Karena memang saat ini Zovan dia juga gak punya rencana lain selain menunggu kedatangan dari orang-orang itu. Dan selama menunggu mereka semua datang, Zovan dia akan menghabiskan waktunya bersama dengan Gus Santong jalan-jalan menelusuri kota ini sebagai manusia normal. Dan benar saja, keesokan harinya Zovan dia pun berkeliling kota, menikmati hidup layaknya manusia biasa, bukan seorang kultivator yang jahat. Zovan dia menikmati bersama dengan Gus Santong di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, dan juga 6. Zovan melakukannya sepanjang hari selama 10 hari. Dia jalan-jalan menelusuri kota dan menikmati hidupnya sebagai manusia biasa selama 10 hari bersama dengan Gus Santong. Dan di hari ke-10 ketika Zovan dia kembali pulang, dia pun menemukan Nona Kian telah menunggu dirinya di aula utama, yang membuat Zovan dia pun bertanya, "Nona, kenapa kau kembali?" Ucap dari Zovan yang membuat Nona Kian dia pun meminta kepada Zovan untuk diam dan jangan banyak bicara. Di sini Kian dia juga mengatakan kalau dia akan tinggal di tempat ini, di kediaman ini, dan jangan berani-beraninya Zovan dia melapor kepada para penjaga. Jika tidak, maka kalian berdua tidak akan mungkin dapat pergi meninggalkan tempat ini. Ucap dari Kian yang memaksa Zovan. Dan itu membuat Zovan dan juga Gus Santong yang mendengarnya, mereka pun tertawa dan juga tersenyum di dalam hati karena ini semua sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Zovan. Gadis ini telah masuk ke dalam rencananya. Dia kembali karena memang dia nggak punya pilihan lain, pikir dari Zovan dan juga Gus Santong. Dan itu membuat Zovan dia pun mengatakan, "Nona, jika kau ingin kembali maka kembalilah, tapi kau tidak perlu sampai mengancam diriku dan juga putraku." Ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia juga mengatakan kalau dirinya tidak mau terseret dengan masalah yang dimiliki oleh Nona Kian dan juga yang lainnya. Tapi karena memang saat ini kau telah mengancam kami, ya sepertinya kami nggak punya pilihan lain selain membiarkannya.
Tapi di sini Zofan dia juga mengatakan kalau sepertinya selama 10 hari ini gadis muda yang manis dan juga lemah lembut itu selama 10 hari ternyata sepertinya dia seperti kucing garong. Ucap dari Zofan. Dan bagaimana mungkin kau bisa berubah menjadi kucing garong seperti ini? Liar, ganas dan juga suka mengancam serta mengambil wilayah milik orang lain. Ucap dari Zofan yang menyindir gadis ini, yang membuat gadis ini dia pun gemetar dan dia mengatakan ini semua karena kau telah mengusirku. Ucap dari Kian sebelum pada akhirnya dia pun nangis di hadapan dari Zofan. Dan dia mengatakan selama 10 hari ini dia sangat sulit untuk dapat hidup. Dia seperti layaknya tikus yang jalan kemana kemari, takut untuk dapat bertemu dengan orang, pergi ke sana ke sini, nggak tahu tujuan, nggak bisa pergi ke penginapan, dan tinggal nggak bisa bersembunyi di rumah orang. Itu benar-benar membuatnya sangat kacau selama 10 hari ini. Dan itu membuat Kian dia sangat-sangat sedih dan dia nggak tahu harus ngapain selama 10 hari itu. Dia penuh hidup dengan ketakutan, takut ketangkap sama penjaga. Ucap dari Kian. Dan Kian mengatakan di kota ini yang sangat luas seperti ini, hidup seperti ini adalah hal yang sangat-sangat menyedihkan. Selama 10 hari dia hanya bisa berlari ke sana kemari penuh dengan ketakutan dan juga mengerikan. Jika saja dia memaksa untuk tetap tinggal di sebuah penginapan, tentunya dia pasti bakal ditangkap. Ucap dari Kian yang membuat Zofan yang mendengarnya dia pun tersenyum. Karena jika aku tidak mengusirmu secara langsung, bagaimana mungkin kau bisa merasakan hidup penuh dengan keputusasaan? Dan aku sengaja membuat ini semua agar kau mau dengan sukarela tinggal di tempat ini. Ucap dari Zofan yang memang memiliki rencana sendiri. Di sini Zofan dia pun mengajak Nona Kian untuk ikut bersama dengan dirinya menuju kamar yang telah ia siapkan. Dan sekarang ini adalah kamarmu dan kau akan tinggal di kamar ini. Ucap dari Zofan yang membuat Kian dia juga agak sedikit waspada dengan Zofan. Dan untuk Zofan dia mengatakan, baiklah sekarang memang tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sekarang kau bisa tinggal di kamar ini dan tidak perlu lagi sungkan. Ucap dari Zofan. Tapi untuk Kian dia mengatakan selama 10 hari ini dia melihat Zofan berjalan-jalan bersama dengan Gusantong di kota. Dan hal itu dibenarkan oleh Zofan. Memangnya kenapa? Apakah ayah dan juga putra tidak boleh jalan-jalan di kota? Ucap dari Zofan yang membuat Kian dia mengatakan kalau Zofan dia telah memperlakukan anaknya dengan sangat baik. Dan melihat Zofan selama 10 hari dia jalan-jalan bersama dengan Gusantong jelas membuktikan kalau kau adalah sosok ayah yang baik. Tidak seperti yang terlihat. Ucap dari Kian. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Zofan. Memangnya kenapa? Apakah ada yang salah? Aku ini adalah ayahnya. Ucap dari Zofan. Tapi di sini untuk Kian dia kembali menyinggung istri dari Zofan dan dia mengatakan kalau kau telah meninggalkan istrimu dan mengingat betapa kau sayang dengan putramu, dan aku pikir kau bukanlah tipe orang yang akan mengabaikan istrimu. Dan jika aku melihat sikapmu, aku pikir kau bukanlah tipe orang yang akan mengabaikan ibu dari anakmu. Ucap dari Kian. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Zofan. Namun di sini untuk Zofan dia pun mengatakan kalau istri adalah istri dan anak adalah anak. Karena sosok pria sejati mereka akan menarik garis yang jelas di antara keduanya. Apakah kau tidak mengerti tentang hal itu? Ucap dari Zofan yang membuat Kian kesal ketika Zofan dia sini seperti itu. Apalagi kalau dia membahas tentang istrinya. Yang membuat Kian yang melihat Zofan seperti ini membuatnya pun merasa kalau sepertinya ada yang aneh dengan sifat dari Zofan ketika membahas tentang istrinya. Yang membuat Kian dia pun berpikir sepertinya ada yang disembunyikan dari Zofan. Dan ini benar-benar sangat misterius. Ucap dari Kian yang sadar betul memang ada yang janggal dengan istri dari Zofan. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini untuk Gusantong dia sedang bermain dengan mainan yang dibelikan oleh Zofan di kota. Dan ketika Gusantong sedang bermain, di sini ada yang datang mendekati dirinya. Dan untuk Gusantong dia pun tahu kalau itu adalah Kian. Di sini Nona Kian dia pun mencoba untuk dapat mendekati diri dengan Gusantong dan dia bertanya kepada Gusantong, betapa indahnya mainan ini. Apakah ayahmu yang membelikannya? Ucap dari Kian yang mencoba untuk dapat dekat dengan Gusantong. Tapi untuk Gusantong dia bersikap dengan sangat sinis, di mana dia mengatakan dan juga meminta kepada Nona ini untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan. Dan kembalilah ke kamarmu jika tidak ada yang ingin kau bicarakan. Ucap dari Gusantong yang sinis yang membuat Kian dia pun merasa kalau sepertinya bocah ini sangat sinis seperti ini. Dan dia juga berpikir kalau sepertinya sikap kasar yang dimiliki oleh Gusantong itu pasti adalah turunan dari bapaknya. Pikir dari dirinya dan dia gak boleh membiarkan Gusantong bersikap seperti Zofan. Pikir dari Nona Kian. Jadi Nona Kian dia mencoba untuk dapat membujuk Gusantong dan dia mengatakan kalau nggak boleh berbicara seperti ini kepada yang lebih tua. Karena ini adalah hal yang tidak sopan. Ucap dari Nona Kian. Tapi untuk Gusantong dia nggak peduli dan dia mengatakan bagaimana mungkin dia bisa bersikap sopan dengan sosok yang baru aja kenal dan berani-beraninya langsung mengancam dirinya dengan sebuah pedang bersama dengan ayahnya. Dan kau mengharapkan aku bersikap sopan dengan sikapmu yang seperti itu? Nyahlah tante. Ucap dari Gusantong yang membuat Kian sakit hati. Dia adalah gadis muda
yang masih ya umur-umur 20-an dipanggil tante itu rasanya menyakitkan. Untuk wanita muda dipanggil tante itu waduh, menyakitkan. Tapi kalau kalau misalnya apa namanya abang-abang gitu kan umur 20 kan kayak gua gini, waduh dipanggil om, keren kayaknya gua. Keren. Tapi kalau cewek nggak suka dipanggil tante, bu, umur 20-an tuh dipanggil ibu, itu rasa-rasa kayak udah tua gitu. Tapi kalau laki-laki dipanggil om, merasa maco. Waduh. Nah itu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban. Bye. Thank you.